Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Budi dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai World History. Yang mana anggota kelompoknya terdiri dari Alwan Aziz Mustafa, Fadila Nur Afifah, Novel Fikri Akmal, Tara Saptarini, dan Tiffin Utami. Nah, pada bagian awal ini menunjukkan peta peta persebaran ya dari beginning hingga sekarang abad ke-20 yang mana pada mulanya dari awal hingga abad 600 sebelum Masehi itu terdapat asal-usul manusia dan masyarakat manusia purba pertama hingga ditandai dengan inovasi manusia dan lingkungan. Lalu pada abad 600 sebelum Masehi hingga 600 Masehi itu disebut Second Wave Civilization atau peradaban gelombang kedua, yang mana peradaban ini ditandai pada awalnya dengan peradaban Persia kuno, Yunani klasik, bangkitnya Roma, hingga ke peradaban jalur sutra, peradaban transregional. Lalu pada abad 600 Masehi hingga 1450 Masehi, yakni regional and interregional interaction, yang mana di dalamnya itu dimulai dari Kekaisaran Bizantium, abad pertengahan Eropa, asal-usul Islam, yang mana nantinya pada abad ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh saya dan teman-teman di slide-slide berikutnya. Lalu dari abad 1450 Masehi hingga 1750 Masehi, itu disebut dengan zaman Renaissance and Reformation, yang mana itu ditandai dengan munculnya kerajaan Spanyol dan Portugis, revolusi ilmiah dan pencerahan, hingga kemerdekaan Amerika Latin, yang mana itu pada masa itu terdapat pencerahan dan revolusi imperialisme. Lalu dari 1900 Masehi hingga abad ke-20 ini, yang mana diawali dari Perang Dunia Pertama, lalu blokade dan masuknya Amerika, Perang Dunia Pertama membentuk Timur Tengah, hingga diakhiri dengan Perang Dingin pada abad ke-20 yang mana mengangkat tema tentang hak asasi manusia. Oke, selanjutnya ada Introduction to Islam. Yang pertama, Islam merupakan sebuah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad merupakan utusan Allah. Kemudian selanjutnya, Islam itu surrender. Islam bermakna menyerahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ada Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Oke, next. Nah, selanjutnya ada sunnah. Sunnah sendiri adalah sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran. Dalam agama Islam sendiri, sunnah lebih mengacu pada tindakan, sikap, ucapan, serta cara Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidupnya. Kemudian terdapat juga nih hadis yang merupakan catatan atas apa yang Nabi Muhammad katakan dan yang dibuat oleh para sahabat Nabi atau orang-orang terdahulu yang mendengar sendiri atau menyaksikan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ada rukun Islam. Nah, rukun Islam sendiri ini ada 5 dan adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang menjadi syarat untuk menjadi Muslim yang sempurna. Kemudian 5 rukun Islam ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan saum, dan yang terakhir adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya di sini adalah awal mula Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin, tepatnya 12 Rabiul Awal pada tahun 571 dalam kalender Romawi. Rasul ini lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim nih di rumah Abu Thalib ayahnya. Kemudian ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 7 bulan dalam kandungan. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh menjalani kehidupannya seperti anak-anak pada umumnya,
adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya itu kayak harus menyembunyikan di pedalaman. Nah ini tuh karena pada zaman dahulu itu kayak ada kalau misalnya ada bayi kecil itu tuh dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh atau gimana gitu. Makanya pada umur kesekian Nabi Muhammad ini disembunyikan oleh ibunya di pedalaman. Lanjut pada masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan yang merugikan dari mana, dari kawan sekitarnya, sampai suatu ketika Nabi pernah bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah, justru menutup telinganya nih sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni nih dunia bisnis, hingga Nabi pun berdagang dengan kawan-kawannya. Itu ada salah satunya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalani sama bisnis bersama seorang wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lanjut. Nah, dikarenakan adanya menjalin kerjasama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menyebabkan Siti Khadijah ini merasa kian tertarik bahwa perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, dan salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Khuwailid bin As'ad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah ketika Nabi berusia 25 tahun. Lalu selanjutnya wahyu pertama turun ke Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur, dengan perantara mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Lalu wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan. Kan sebelumnya ini dakwahnya secara diam-diam. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun dakwahnya dilakukan secara terang-terangan pada kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Nah, pemahaman Islam terus menyebar nih, akhirnya Muslim terus bertambah, sebagian wilayah Arab dipenuhi dengan Muslim, dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar dunia telah dikuasai dan mampu ditaklukkan oleh tentara Muslim. Okay, next. Nah, selanjutnya, the rise of Islamic empires and states. Jadi selama beberapa ratus tahun Islam menyebar dari tempat asalnya, yaitu Jazirah Arab, sampai ke Spanyol modern di barat dan India Utara di timur. Nah, Islam melakukan perjalanan melalui wilayah ini banyak cara. Kadang pakai kapal laut, terus melintasi jaringan perdagangan yang luas di darat dan laut, dan di lain waktu dipindahkan melalui penaklukan militer dan pekerjaan misionaris. Ketika ide-ide dan budaya Islam bersentuhan dengan masyarakat baru, mereka diekspresikan dengan cara yang unik dan akhirnya mengambil bentuk yang beragam. Kemudian a new political structure. Jadi selama Khalifah Rasyidun, pasukan Muslim Arab berkembang ke luar Jazirah Arab dan masuk ke wilayah Kekaisaran Bizantium dan Sasania yang bertetangga. Jadi kerajaan ini secara signifikan melemah setelah periode pertempuran dengan satu sama lain dan faksi perifer lainnya seperti Turki, gejala ekonomi, penyakit, dan masalah lingkungan. Para penakluk Muslim Arab yang memanfaatkan ini, mereka akrab dengan taktik militer Bizantium dan Sasania setelah bertugas di kedua pasukan. Nah, salah satu keuntungan politik yang dimiliki Khalifah Rasyidun adalah mereka memiliki kemampuan menjaga stabilitas dan persatuan di antara suku-suku Arab, yang dimana suku-suku Arab ini berbeda dan bermusuhan kemudian bersatu menjadi kekuatan politik yang kohesif sebagai melalui janji penaklukan militer. Namun kesatuan ini bersifat tentatif dan akhirnya memberi jalan bagi perbedaan besar yang mengganggu institusi negara dan agama di abad-abad mendatang. Tidak semua ekspansi militer dilakukan oleh Arab dan Muslim. Jadi awal sejarah Islam di bawah Khalifah Rasyidun
pemerintah 4 khalifah pertama atau penerusnya dari tahun 632 hingga 661 Masehi, dan Kekhalifahan Umayyah, pasukan Muslim Arab berkembang pesat. Dengan Abbasiyah, lebih banyak non-Arab dan non-Muslim terlibat dalam administrasi pemerintahan. Nah, kemudian ketika Kekhalifahan Abbasiyah menurun, ada banyak entitas politik yang terfragmentasi, beberapa diantaranya dipimpin oleh Muslim non-Arab. Nah, entitas ini terus berkembang dengan cara mereka sendiri, mengadopsi dan mengajukan interpretasi yang berbeda tentang Islam ketika mereka berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka di berbagai wilayah. Next. Selanjutnya ada Bani Umayyah. Nah, ini merupakan bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah perkembangan Islam dunia. Ini karena Bani Umayyah ini kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Bani Umayyah ini memerintah selama kurang lebih 91 tahun, yakni sejak tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi dan berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi di Jazirah Arab dengan pusat pemerintahannya di kota Damaskus, Suriah. Adapun sumbangsi Bani Umayyah antara lain semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, pembangunan di segala bidang, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian runtuhnya Bani Umayyah ini ada banyak faktor, diantaranya yaitu terbunuhnya Marwan II oleh tentara Bani Abbasiyah pada 132 Hijriah. Kemudian sistem pergantian khalifah yang menggunakan sistem warisan ternyata ini nggak dilakukan secara konsisten. Akibatnya nimbulin persaingan yang tidak sehat antara anggota kerajaan. Kemudian munculnya beberapa kelompok yang merasa tidak setuju dan tidak puas terhadap kepemimpinan Bani Umayyah bahkan sejak khalifahan ini berdiri. Kelompok-kelompok tersebut antara lain kayak Syiah, Khawarij, dan Mawali. Nah, kemudian faktornya beberapa khalifah tidak mampu menyatukan perbedaan serta menyelesaikan pertentangan yang ada, dan terakhir bangkitnya Bani Abbasiyah sebagai kekuatan baru. Next. Kemudian ada Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini sekelompok orang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Nah, kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Kepemimpinan Abbasiyah ini bersifat dinasti dan terpusat, tapi mereka mengubah hierarki sosial dengan membangun pemerintahan yang lebih inklusif di ibu kota yang lebih kosmopolitan, yakni Baghdad. Jadi perbedaan antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab berkurang dengan budaya Persia memberikan pengaruh yang lebih besar di istana Abbasiyah. Di bawah Abbasiyah, seni dan budaya Islam berkembang pesat. Mereka terkenal meresmikan zaman kemasan Islam. Cendekiawan agama yang disebut ulama mengembangkan lembaga keagamaan yang lebih terdefinisi dan mengambil tugas peradilan dan mengembangkan sistem hukum. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perpecahan paling utama yang muncul dalam Islam tak lama setelah kematian Muhammad. Dan perpecahan tersebut ialah antara kaum Sunni dan juga kaum Syiah. Dan perpecahan ini masih ada hingga sekarang, di mana sekitar 90% dari 1,5 atau 1,6 miliar Muslim adalah Sunni, dan sekitar 10% adalah Syiah. Dan 10% tersebut sebagian besar berpusat di tempat-tempat seperti Iran, Irak, tetapi mereka tersebar-sebar di seluruh dunia Muslim atau dunia umumnya. Nah, selanjutnya kata Sunni berasal dari kata sunnah, yang mana kata sunnah tersebut mengacu pada teladan Nabi Muhammad. Kata Syiah mengacu pada Syiatu Ali, yang mana artinya pengikut dari Ali atau kelompok Ali. Dan kita di sini akan membahas sedikit tentang Ali. Akan tetapi kesatuan bagian ini telah berakhir. Siapa yang menggantikan Muhammad setelah ia meninggal dan sebagai pemimpin dari para Muslim? Nah, kaum Syiah beranggapan bahwa sebaiknya orang tersebut haruslah anggota keluarga Muhammad dan khususnya kepada turunan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Sedangkan kaum Sunni percaya bahwa orang tersebut tak harus kriteria yang seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat, perpecahan akan menjadi semakin kuat karena ada semakin banyak pertumpahan darah yang terjadi antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya, awal mula sejarah ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad pada tahun 570 Masehi. Pada umur 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu sudah berumur 40 tahun. Tak hanya menjadi istri Rasul, Khadijah merupakan Muslim pertama. Boleh di next. Lalu selanjutnya Khadijah melahirkan 6 anak, salah satunya yaitu Fatimah yang kemudian menikah dengan Ali. Ali adalah salah satu asabikunal awalun atau Muslim kedua. Ia sepupu Muhammad.
tumbuh di rumah yang sama dengan Muhammad bersama Abu Thalib, dan dia juga menantu Muhammad. Namun ada pula tokoh lain yang dekat dengan Muhammad, yaitu Abu Bakar, dan yang melalui Aisyah. Rasul menikah Aisyah Rasul menikahi Aisyah setelah Khadijah meninggal di umurnya yang masih muda. Mendekati akhir tahun 632 Masehi, pada ziarah terakhirnya ke Mekah, ia menyampaikan khutbah di Ghadir Qum. Terdapat satu kutipan yang menurut Syiah sangat penting, di mana Muhammad berkata, "Dari siapapun aku pernah menjadi maula, Ali di sini akan menjadi maulanya." Kata maula berarti pelindung atau pemimpin, atau bisa juga berarti wali atau orang-orang terdekat. Boleh di next. Dalam tradisi Syiah, peristiwa Ghadir-Hum ini merupakan hari yang sangat penting atau bisa disebut hari raya. Kemudian saat Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu yang terakhir adalah Ali. Sedangkan menurut Syiah, seharusnya Ali lah yang pertama menjadi penerus setelah Rasul wafat, di mana di perang saudara yang pertama terjadi di Basra. Pertempuran ini biasa disebut dengan Battle of Camel atau pertempuran unta pada tahun 656 Masehi. Yang kedua adalah pertempuran Siffin, dengan rencana mulanya adalah arbitrase pada tahun 657 Masehi. Pada akhirnya Ali dibunuh karena dianggap tidak dapat memimpin para pengikutnya dengan baik. Setelah kematian Ali dan Muawiyah, terdapat tragedi Karbala yang sampai saat ini masih menjadi tradisi Syiah. Oke, selanjutnya ada The Golden Age of Islam, yang mana ini merupakan zaman kemasan Islam dari Abu al-Abbas Arab Sunni. Dengan dukungan dari para pengikutnya, beliau ini berhasil menghancurkan pasukan Umayyah dalam pertempuran besar-besaran dan membentuk dinasti Abbasiyah sebagai gantinya. Zaman ini juga merupakan masa khilafah Abbasiyah dengan rentang waktu yang lama sekitar 767 tahun, yang mana membuat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini tuh mampu menunjukkan kepada dunia kemajuan peradaban Islam. Nah, pada abad ini juga berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi, yang mana menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Nah, pada masa ini, beliau juga memindahkan ibu kota kekaisaran dari Damaskus ke Baghdad, karena beranggapan Baghdad ini terletak secara strategis di pusat antara Eropa dan Asia, yang mana merupakan daerah penting untuk perdagangan dan pertukaran ide. Nah, The Golden Age of Islam ini juga ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan, yang mana dalam skala serta kedalamannya ini tidak tertandingi dalam sejarah. Nah, Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid ini dan putranya Al-Ma'mun yang mengikutinya pada masa ini mendirikan Bait Al-Hikmah, yang mana merupakan pusat studi, pusat penerjemahan, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Nah, Baitul Hikmah ini yang dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam atau The Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya, kota ini tuh sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam, khususnya pengetahuan tertulisnya. Nah, selama zaman keemasan Islam, para cendekiawan Arab dan Persia, serta para cendekiawan dari negara lain, mampu membangun informasi yang mereka terjemahkan dari Yunani dan lainnya, dan menempa kemajuan baru di bidang mereka. Ibnu al-Haytham ini juga beliau merupakan penemu kamera pertama dan mampu membentuk penjelasan tentang bagaimana mata melihat. Lalu pada zaman ini juga terdapat dokter dan filsuf Avicenna, yang mana beliau ini penulis Canon of Medicine yang membantu dokter mendiagnosis penyakit berbahaya seperti kanker. Lalu yang sama-sama udah nggak asing lagi sama kita semua, yakni Al-Khawarizmi. Beliau seorang matematikawan asal Persia, yang mana beliau ini menemukan aljabar, sebuah kata yang memiliki akar bahasa Arab. Nah, para cendekiawan yang tinggal di Baghdad selama kekhalifahan Abbasiyah ini tuh berkontribusi pada pelestarian Yunani dan pengetahuan lain yang ada tentang filsafat, astronomi, kedokteran, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Nah, selain melestarikan informasi, para cendekiawan ini tuh juga menyumbangkan wawasan baru di bidangnya dan pada akhirnya meneruskan penemuan mereka ke Eropa.
Selanjutnya masuk ke Muslim abad pertengahan. Di abad pertengahan ini orang-orang memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda, tergantung pada keyakinan agama, etnis, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi mereka. Boleh di next. Di abad pertengahan ini terdapat hierarki yang kompleks. Masyarakat mayoritas Muslim dan masyarakat yang diperintah Muslim mengalami transformasi besar-besaran. Mereka berubah dari bersatu di bawah kekhalifahan terpusat yang didominasi Arab seperti Bani Umayyah dan Abbasiyah, berubah menjadi diperintah oleh kekuatan regional yang lebih kecil. Banyak dari kekuatan regional ini adalah non-Arab dan memiliki tradisi agama yang berbeda. Akibatnya masyarakat Muslim menampilkan jenis organisasi sosial yang berbeda. Terus ada juga perbedaan etnis. Islam dimulai di semenanjung Arab dan kerajaan Islam pertama memiliki karakter khas Arab. Kekhalifahan Umayyah secara khusus memberikan preferensi kepada orang Arab dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa administrasinya. Muslim non-Arab yang disebut dengan mawali diberi status yang lebih rendah dan membayar pajak yang lebih tinggi. Meskipun mereka ini sering memainkan peran ulama yang penting. Ini membuat banyak kebencian ke Bani Umayyah di antara rakyat non-Arab. Pada akhirnya, Muslim non-Arab, yaitu Persia, dimasukkan ke dalam negara Abbasiyah, di mana mereka ini memberikan pengaruh budaya yang cukup besar. Dominasi Arab dari pengadilan Rashidun dan Umayyah berkurang di kekhalifahan Abbasiyah. Dan ketika kekuasaan Abbasiyah menurun, maka kekuatan Persia, Turki, dan Berber bangkit menggantikannya. Boleh di next. Selanjutnya ada perbedaan agama. Secara umum, non-Muslim mampu menjalankan agama mereka dan menggunakan beberapa tingkat otonomi dalam mengatur urusan internal dan aktivitas komersial mereka sendiri. Sebagai kelas yang dilindungi atau disebut dhimmi, mereka diberikan kebebasan, asalkan mereka membayar pajak khusus yang disebut dengan jizyah dan juga mereka menerima aturan Muslim. Non-Muslim tidak selalu menikmati hak yang sama seperti Muslim. Kadang mereka memiliki batasan, seperti dalam berpakaian, penampilan keagamaan di tempat umum, profesi, dan tempat ibadah. Mereka juga membayar pajak dan tarif yang lebih tinggi. Selain itu, pria non-Muslim tidak boleh menikahi wanita Muslim. Tapi pemberlakuan batasan ini nggak konsisten. Jadi pelecehan dan eksploitasi terhadap non-Muslim sering meningkat. Boleh lanjut. Selanjutnya, banyak orang akhirnya masuk Islam karena banyak alasan seperti berpindah agama karena keyakinan yang tulus, dan yang lainnya itu berpindah agama untuk menghindari pajak atau diskriminasi yang lebih tinggi. Ada juga yang berpindah agama untuk mencapai status yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Penduduk berpindah agama secara perlahan dan pada abad ke-11, Muslim kemungkinan besar merupakan mayoritas kecil di Levant, Mesopotamia, dan Mesir. Dalam Islam, perbedaan agama juga penting. Ketika aliran pemikiran yang berbeda mengkristal dan identitas agama yang jelas terbentuk, kelompok-kelompok tertentu disukai dalam konteks yang berbeda. Boleh lanjut. Selanjutnya, organisasi politik dan ekonomi. Setelah disintegrasi kekhalifahan Abbasiyah, banyak badan politik yang terfragmentasi memerintah kekaisaran yang dulunya sangat besar. Karena itu, masyarakat Islam abad pertengahan memiliki banyak bentuk organisasi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda dan diperintah oleh lusinan dinasti, kekhalifahan, dan negara suku yang berbeda. Ini adalah periode desentralisasi. Dan bagi kebanyakan orang biasa, pemerintah adalah entitas yang jauh. Di tempat-tempat di mana militer terdiri dari Mamluk atau German seperti Baghdad, pemerintah sangat peduli dengan pengorganisasian dan pembiayaan kelas militer asing. Pemerintah memungut pajak dari warga sipil dan mengeluarkan gaji reguler kepada tentara atau membayar militer melalui hibah tanah yang disebut dengan ikta. Daerah di luar kota besar didasarkan pada struktur kesukuan. Di daerah ini, pemerintah kurang formal dan para penguasa menghabiskan waktu untuk memastikan bahwa daerah pengembalaan cukup untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Hubungan sipil yang lebih longgar ini memberi individu otonomi sosial yang lebih besar. Desa dan kota memiliki pejabat lokal sebagai pengganti kontrol langsung yang terpusat. Boleh lanjut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.